Ternyata kalau Anies Baswedan jadi presiden ada yang ketakutan. Nasibnya bakal seperti ini. Pasangan Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono unggul dalam dua simulasi Capres-Cawapres 2024 berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Partai Demokrat menilai hal itu menjadi bukti rakyat Indonesia ingin adanya perubahan dengan sosok pemimpin baru ya. Survei SMRC yang menempatkan Anies AHY unggul dari paslon lain menunjukkan suasana kebatinan rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan kepemimpinan nasional pada 2024. Kita semua berharap semua kota jangan mengulangi kesalahan Jakarta. Jakarta selama berdekade-dekade, jadi bukan bertahun-tahun ya, kalau bertahun-tahun itu nyalahkan seseorang, oke? Berdekade-dekade, oke? Itu mengusulkan agar memperpanjang waktu kepala-kepala daerah sampai 2024. Itu dengan pertimbangan macam-macam, termasuk pertimbangan politis dan pertimbangan untuk kelangsungan program dan lain-lain. Itu usulan-usulan itu menggema. Dan kemudian ada profesor yang juga dulu tinggi di Departemen Dalam Negeri, Pak Profesor Johermansyah juga menyampaikan itu. Nah, kalau kita mau lihat ya, kita trace ke belakang tuh. Nah, terakhir itu ada dua orang, satu mewakili warga Jakarta, yang satu lagi mewakili warga Papua, itu datang ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta perpanjangan masa jabatan dari kepala-kepala daerah untuk tidak di PLK-kan atau di PJ-kan seperti yang berkembang selama ini. Tentu ini secara otomatis ingin menyasar bagian dari isu penting yang belakangan ini kuat, di mana peluru nyasarnya itu kan mengarah ke istana, ke teman-temannya Gus Jazilul gitu yang begitu aktif berdakwah tentang penundaan pemilu 2024. Anies ini seorang ilmuwan politik, doktor lulusan Amerika, mantan rektor gubernur yang saya kira punya selera humor politik memang di atas rata-rata. Jadi ibarat orang mendayung, sekali mendayung dua pulau terlampau. Itulah Anies. Satu sama itu, tapi tangan yang satunya dia mencolek gitu. Oh, itu ada tetangga sebelah yang sepertinya sekarang begitu agresif ingin jabatan presidennya diperpanjang. Dan itu Anies yang kalau dibaca secara utuh. Makanya kemudian saya memaknai Anies ini. Yang ketiga, Anies ini kan sangat pandai sebenarnya untuk menciptakan momentum politik yang selalu diulang-ulang. Dalam tanda kutip misalnya Anies itu selalu ingin membuat satu diferensiasi politik yang berbeda dengan pemerintah. Jokowi dengan kekuasaan dan saat ini. Apa yang kemudian menjadi tarikan nafas negatif di level pemerintahan, Anies pasti selalu mengambil jarak yang tegas. Ternyata kalau Anies Baswedan jadi presiden ada yang ketakutan. Nasibnya bakal seperti ini. Pengamat politik Tony Rashid menilai ada pihak-pihak yang takut kalau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih menjadi presiden di 2024. Tony mengatakan, kondisi itu membuat Anies kerap kali mendapatkan serangan dari berbagai pihak terkait kinerjanya. Menurut Tony, aksi itu sengaja dilakukan untuk memberatkan langkah Anies untuk melaju di Pilpres 2024. Alasannya karena Anies adalah calon presiden yang potensial, katanya kepada Gempi.co Kamis 14 April. Dia mengatakan jika Anies terpilih menjadi presiden di 2024, dia bakal menerapkan kebijakan tegas dan memihak kepada rakyat. Hal itu pastinya menjadi ketakutan beberapa pihak yang kini menikmati berbagai keuntungan yang ada. Kalau Anies jadi presiden, semua bisnis yang melanggar hukum akan ditutup. Nasibnya akan seperti Alexis dan reklamasi, begitulah ujarnya. Selain itu, para buzzer juga akan kehilangan pekerjaan jika Anies terpilih menjadi presiden. Tentunya kondisi itu akan menjadi pukulan telak untuk para pengkritiknya. Anies menjadi presiden, mana berani para pebisnis itu pelihara buzzer untuk serang Anies, gak bakal berani, pungkas Tony. Ya, yang bertawanan dari, makanya
ketika ngomong soal tidak mungkin diperpanjang di Jakarta, rambut riuh rendah, tepuk tangan dan gemuruh tawa, itu tentu kan ingin menegaskan Anies ini berbeda dengan yang lainnya yang kali sebenarnya secara manusiawi pasti mau lah diperpanjang, tapi atas demokrasi ya tidak mau. Nah, dalam konteks ini saya kira memang sindiran Anies harus ditata. Sebagai orang yang selalu dipaksikan di luar non-koalisional pemerintah, dia adalah seorang gubernur dan seorang politisi yang pastinya tidak mungkin dalam luang hampa statement-statement politiknya. Jadi wajar kalau kemudian ada beberapa hal yang kemudian mengaitkan hal ini terkait dengan statement Presiden Jokowi yang dengan meminta para menterinya untuk tidak bicara penundaan, tidak bicara tentang jabatan presiden 3 periode. Inilah yang kita bahwa Anies ini adalah makhluk politik yang memang agak pandai memang cara mengkritiknya. Mirip wah surat kabar mengkritik tapi tidak terlihat kritik gitu. Betul, kalau politik itu dilepaskan dari konteks tentu kering. Kalau hanya bicara Anies tidak mau memperpanjang karena memang regulasinya memungkinkan Oktober nanti, ya tidak ada faedahnya diskusi malam ini. Tapi ketika dikaitkan dengan bagaimana Gus Jazil dengan teman-teman yang lain yang berusaha untuk memperpanjang jabatan presiden, disitulah menarik. Ada Anies yang portofolio politiknya berbeda secara diametral dengan pemerintah. Satu posisi politik yang selalu dipilih oleh Anies untuk menegakkan ini, Anies ini adalah the one and only, satu-satunya orang yang kalau melihat di luar pemerintah ya Anies gitu, bukan AHY ataupun yang lainnya. Makanya itu yang saya bilang tadi, Anies ini harus dibaca sebagai orang yang memang cukup paham tentang politik, apalagi posisinya sebagai gubernur selalu diproyeksikan punya posisi waktu di 2024 yang akan datang. Jadi sindiran itu juga sebagai bagian diksi untuk menciptakan momentum politik supaya Anies itu tetap menjadi spotlight pembicaraan tentang pilpres, tentang calon pemimpin. Ternyata kalau Anies Baswedan jadi presiden ada yang ketakutan. Nasibnya bakal seperti ini. Pengamat politik Tony Rashid menilai ada pihak-pihak yang takut kalau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih menjadi presiden di 2024. Tony mengatakan, kondisi itu membuat Anies kerap kali mendapatkan serangan dari berbagai pihak terkait kinerjanya. Menurut Tony, aksi itu sengaja dilakukan untuk memberatkan langkah Anies untuk melaju di Pilpres 2024. Alasannya karena Anies adalah calon presiden yang potensial, katanya kepada Gempi.co Kamis 14 April. Dia mengatakan jika Anies terpilih menjadi presiden di 2024, dia bakal menerapkan kebijakan tegas dan memihak kepada rakyat. Hal itu pastinya menjadi ketakutan beberapa pihak yang kini menikmati berbagai keuntungan yang ada. Kalau Anies jadi presiden, semua bisnis yang melanggar hukum akan ditutup. Nasibnya akan seperti Alexis dan reklamasi, begitulah ujarnya. Selain itu, para buzzer juga akan kehilangan pekerjaan jika Anies terpilih menjadi presiden. Tentunya kondisi itu akan menjadi pukulan telak untuk para pengkritiknya. Anies menjadi presiden, mana berani para pebisnis itu pelihara buzzer untuk serang Anies, gak bakal berani, ungkas Tony.